Makin sini lebih ke jualan, jaringannya mulai sedikit. Kenapa kita tidak menyeimbangkan antara jualan besar dan jaringan besar? Saya punya prinsip, kalau kita jualan besar, itu mempercepat bisnis. Contoh, banyak nggak leader-leader yang akhirnya punya peringkat cepat, itu karena dari jualan besar? Banyak? Banyak, tapi mungkin nggak cukup kuat. Tapi jaringan besar itu memperkuat bisnis. Nah, kita pengen cepat atau kuat? Dua-duanya, kita pengen cepat dan kuat. Akhirnya apa? Akhirnya jangan dipilih. Kita harus jualan besar dan jaringan juga besar. Ya, nah saya akan kasih beberapa resep, beberapa tips buat Bapak Ibu semua yang memang pengen punya bisnis yang cepat dan kuat. Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus mempunyai jualan yang besar. Kenapa? Karena sel yang terbaik akan menghasilkan sel-sel yang terbaik juga. Ketika kita punya penjualan besar, kita akan menghasilkan distributor-distributor yang punya penjualan besar juga, ya. Nah, di awal di sini penjualan apapun ya, maksudnya ada penjualan lewat Totok Aura, QRMA ataupun dari online, ya. Saya akan bahas pengalaman saya di online, ya. Kenapa? Karena saat ini kita harus ngikutin pasar. Banyak nggak orang yang pengen belajar online? Banyak. Kita berada di generasi milenial dan pasar kita itu adalah generasi milenial. Banyak mahasiswa yang pengen belajar tentang bisnis online. Saya ingat betul kata-kata leader kita, Tri Diamond, Bapak Abdi Suhardin, ya. Beda zaman, beda tantangan. Beda zaman, beda tantangan, ya. Sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung, tapi yuk sama-sama kita konsultasikan lagi ke upline kita masing-masing, ya. Bagi saya, kalau misalkan kita tidak mempelajari yang namanya online, kita akan menghilangkan potensi punya jaringan dari bisnis online. Contoh, saya 4 kali di presentasi TNC, saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena saya nggak suka, awalnya nggak suka sama bisnis MLM. Banyak nggak orang yang negatif sama MLM? Banyak. Tapi waktu itu saya lihat, oh bisa dijalankan dengan online toh. Online itu kan tools, dituju kebiasaan cuman satu loh, melayani pelanggan, betul? Melayani pelanggan kan bisa apa aja? Bisa kita door to door, bisa kita cek kesehatan, bisa kita totok wajah, gitu kan? Bisa juga dengan online. Nah, online ini hanya salah satu toolsnya aja. Akhirnya yaudah, saya jalanin online, tapi setelah itu saya arahkan lewat sistem. Online itu hanya jualannya aja, tapi gimana caranya? Kita menekankan mental kita tetap mental offline, mental kita tetap mental unicorn dulu, mental kita masih tetap one vision. Kita nggak pernah takut buat bangun home meeting di luar kota. Kita nggak pernah takut buat ketemu sama orang, buat ketemu up level, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena online itu hanya jualannya aja, tapi mental kita tetap mental lapangan. Ya, kalau misalkan kita punya prinsip seperti itu, insya Allah akan besar. Kenapa? Karena balik lagi, beda zaman, beda tantangan. Mungkin kita sekarang, wah Pak, kan harus ketemu sama orang. Iya, ketemu sama orang. Tapi kalau misalkan orang itu misalkan dia tertarik lewat bisnis online, aduh saya lagi pengen belajar bisnis online nih misalkan. Terus kita tidak tawarkan hal itu, mungkin kita menghilangkan kesempatan itu. Jujur Pak, saya terbuka itu karena awalnya ditawarkan bisnis online dulu. Tapi pada akhirnya saya masuk sistem, saya masuk pertemuan, saya masuk Royal Weekend, saya masuk Crown Life, otak saya berubah. Akhirnya saya menggunakan bisnis online ini untuk membangun aset saya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga mendengarkan kabar, terakhir kemarin vision seminar kami kurang lebih sekitar 3.000 orang. Kenapa seperti itu? Apakah karena kami hebat? Enggak. Tapi karena jumlah penduduk orang, manusia di Bandung itu banyak yang pengen belajar tentang bisnis. Ketika bisnis online dipadukan dengan network marketing, ini akan menjadi bisnis masa depan. Serius. Kenapa? Karena banyak anak muda yang pengen belajar bisnis online tapi nggak punya mentor. Banyak. Nah akhirnya, Pak tapi kan bisnis online perlu proses, terus perlu belajar. Nah saya kasih satu tips, ya.
ada yang namanya admin. Ya. Nah, ternyata dari penjualan bisnis online, ini kita bisa membuat bisnis autopilot. Autopilot itu apa? Kita nggak perlu dikerjain lagi, tuh bisnis jalan, mau nggak? Saya punya prinsip bahwa ketika kita menjalankan bisnis online, jangan hal rumit yang kita ajarkan ke downline. Tapi cara yang paling sederhana, bahkan orang terbodoh sekalipun, itu bisa melakukan. Saya selalu bilang ke grup bahwa kamu nggak perlu jualan gede. Jualan 3.000 aja cukup. Jualan 3.000 aja cukup, memenuhi CP cukup. Tapi kamu punya polanya dan bisa diduplikasikan. Kebayang nggak? Satu orang bisa jualan 3.000 dengan cara yang sederhana. Dengan cara hal yang paling gampang. Akhirnya dia punya 10 orang, masing-masing mempunyai omset 3.000 PP. Berapa PP jumlah? 30.000. Dia presentasi lagi, punya 100 orang di jaringannya. Berapa omsetnya? 300.000. Saya kemarin lihat, Grand OP itu kurang lebih sekitar 400 orang. Kalau misalkan kita masing-masing punya kemampuan selling 3.000 PV, itu omset sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Kenapa? Karena sel terbaik akan menghasilkan sel-sel yang terbaik juga, ya. Jadi kitanya juga harus jago dulu, ya. Nah, soal admin gimana? Kadang kita akan sibuk melayani, betul nggak? Ya kan? Kita akan sibuk melayani dan akhirnya kita lupa ketemu sama orang. Menurut saya, jualan online itu mudah. Saking mudahnya, jempol saya terlalu mahal kalau misalkan untuk lakukan hal itu. Contoh di Instagram gitu kan, kita cari konsumen, kita melayani konsumen gitu kan. Luar biasanya online itu ada auto text. Ada auto text. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang bisa. Karena apa? Karena ada kodenya. Nah, saya berpikir kalau misalkan saya yang lakukan itu, jempol saya sangat mahal. Kalau misalkan saya hanya melakukan hal itu, akhirnya saya gaji orang. Banyak nggak kira-kira nih anak SMA, kuliahan, dibayarin nih 500.000. Kamu saya gaji ya 500.000. Ngapain? Nih cuman bales-balesin chat aja. Banyak yang mau? Banyak. Saya beberapa kali presentasi, jelasin Tiansi, orang itu nolak. Wah nggak bro, sorry, bisnis ini kayaknya gua nggak level. Wah. Terus saya tawarin, ya udah kalau gitu kamu tugasnya mainin Instagram aja ya, gini. Aku gaji 500.000 per bulan. Nah ini baru aku mau. Banyak kok, banyak orang yang seperti itu gitu ya. Mereka lebih pengen gaji pasti gitu. Bahkan menariknya, dari admin ini, saya punya 2 orang admin yang sekarang sudah jadi distributor. Sekarang Bronze Lion penerima mobil niaga. Dan dua-duanya negatif banget sama MLM. Yang satu punya mobil, yang satu punya rumah. Ya, Bronze Lion dua-duanya awalnya dari admin. Kenapa? Saya tawarin dulu Tiansinya, ya kan? Orang nolak, jangan kehabisan peluru dong. Ya udah deh, jadi admin dulu aja. Oh oke, jadi admin aku mau, ya kan? Admin lah dia, jual gitu kan apa? Mainin Instagram dan lain-lain. Ada penjualan aku share gitu ya. Terus aku bilang, ini omset segini. Bonus saya segini. Makasih ya, kerjanya bagus. Dia kan mikir, saya cuma dapat 500.000, dia dapat 10 juta gitu kan. Nah tinggal tawarin, nah mau nggak bonusnya kayak aku? Nah ini aku mau ya kan, baru aja ke pertemuan gitu kan. Kadang orang harus kayak gitu dulu ya, kadang orang harus kayak gitu dulu. Jadi jangan menghilangkan potensi apapun di bisnis ini. Kita punya banyak pintu untuk prospek orang. Serius, kita punya banyak pintu untuk prospek orang. Ya, kita sudah menguasai ini, ya kita harus mengikuti pasar apa nih lagi yang harus kita garap, ya. Nah, terus mulai memanfaatkan pertemuan-pertemuan bersyarat. Kalau saya di grup itu memang benar-benar bawel sekali terhadap pertemuan bersyarat. Salah satunya CPM, Royal Weekend, dan Crown Life. Maksudnya apa ya? Ini adalah salah satu ajang untuk meningkatkan kualitas diri. Karena gini, salah satu tantangan terbesar di online itu adalah kualitas mentalnya yang kurang bagus, betul? Saya presentasi orang nih, terus dia mau jualan online. Dia diem di kamar, dia ngomset, dia dapat uang. Terus disuruh ketemu orang, ogah-ogahan. Ngapain? Kan di rumah aja bisa dapat uang, ya kan? Nah, oleh karena itu, itulah tantangannya. Kita harus benar-benar merubah paradigma dia tentang aset. Saya selalu bilang gini,
Dulu, waktu awal saya jalan bisnis ini, saya jualan 30.000 PV. Bonus yang saya dapetin 10 juta. Sekarang jualan saya cuma 3.000 PV. Bonus yang saya dapetin berkali-kali lipat dari waktu saya jualan 30.000 PV. Kenapa? Karena saya membangun yang namanya aset. Saya membangun manusianya. Saya sekarang misalkan liburan selama 1 bulan, bonus saya naik. Kenapa? Karena saya membangun aset. Nah di situ mulai berpikir mereka. Mulai berpikir, oh iya juga ya, jualan tok nggak bisa nih. Saya harus mulai bangun jaringan juga. Ya kan? Nah, akhirnya ketika dipadukan, kita jualan gede, jaringan gede, itu akan jadi bisnis masa depan kita dan yang sangat luar biasa. Omsetnya besar, masanya besar, itu yang kita inginkan. Ya. Jadi saya harap Bapak Ibu di Jogja ini ya, kita punya sama-sama punya impian bahwa kita harus dari masing-masing kita punya penjualan besar dari apapun itu caranya. Dari apapun itu caranya. Saya tanya, kira-kira nih, kita jualan, entah apapun caranya ya, jualan mau online mau offline, 10.000 PV, menurut Bapak Ibu itu besar atau kecil? Besar. Kalau misalkan Bapak Ibu masih berpikir 10.000 PV itu besar, sampai kapanpun Bapak Ibu akan sulit untuk mendapatkan omset sekian. Kenapa? Karena kita masih berpikir besar. Sama halnya seperti peringkat. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat, wah Goldline masih sosok yang luar biasa, dan masih suatu peringkat yang sulit dicapai, Bapak Ibu akan sangat sulit sekali untuk mencapai yang namanya Goldline. Ya, PBO, wah ambasador, kayaknya susah banget gitu kan. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita akan sulit sekali kita capai. Kenapa? Karena otak kita juga akan berpikir bahwa itu hal yang nggak mungkin, itu mustahil, itu susah. Tapi kalau kita berpikir, oh ambasador, memang sih tantangannya lebih berat, tapi gampang lah, bisa. Itu yang saya lakukan ketika saya bintang 6 Majesty. Saya berpikir jauh lebih besar daripada PBO Majesty. Saya nggak tahu kenapa ini Majesty. Tantangannya besar sih, tantangannya berat. Tapi saya berpikir lebih besar. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Kita berpikir mau kayak gitu aja itu sulit loh. Nggak semua orang bisa berpikir kayak gitu. Nah saya tantang Bapak Ibu semua. Siapa kalau kita berpikir bahwa PBO, ambasador ataupun Majesty itu adalah sesuatu yang biasa gitu. Jadi jangan dianggap luar biasa. Ya, Pak Mas boleh foto yang kedua? Nah ini ya, bulan ini alhamdulillah ya. Saya juga tadi sebenarnya mau impact, cuman kayaknya nggak dipanggil sama MC ya. Oh, Majesty. Oke. Kalau impact alasan saya Majesty karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena 4 frontku pengen crown. Pengen gak kayak gitu? Saya bulan kemarin benar-benar gak ngejar Majesty. Saya datang stokis, saya belanja buat tutup poin, belanja 3 juta pulang, malamnya saya cek TMS. Wih, Majesty. Pengen gak kayak gitu? Ada harga yang harus dibayar. Salah satunya waktu saya kejar Majesty di bintang 6. Saya kejar di Majesty di bintang 6 itu benar-benar mules gitu ya. Capek banget gitu kan. Habis-habisan. Karena apa? Karena saya memaksakan dulu awalnya. Ketika dipaksakan